Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional menurut istilah. Ketahanan nasional menurut istilah khas Indonesia dan baru dikenal sejak sekitar awal tahun 1960-an dan kemudian semakin populer sejak setelah tahun 1965, terutama pasca sejak tragedi G30S PKI dan setelah berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Selanjutnya, Lemhanas pula lah yang semakin mempopulerkan istilah ketahanan nasional setelah menyempurnakan baik rumusan begitu juga substansinya. Kekuatan nasional tersebut antara lain wilayah yang luas, sumber daya alam yang besar, kapasitas industri, penguasaan teknologi, kesiapsiagaan militer, kepemimpinan yang efektif, dan kualitas atau kuantitas angkatan perang. Perkembangan teori ketahanan nasional. Jika rumusan ketahanan nasional sejak awal diperkenalkan sampai saat ini kita telaah secara kritis, maka akan terlihat bahwa konsep atau teori ketahanan nasional telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis. Sebagai kondisi dinamis, maka ketahanan nasional mengacu kepada pengalaman empirik. Artinya, pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang disingkat ATHG di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan keempat di pihak lain. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan negara. Dalam kaitan ini, maka fokus perhatian diserahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya, suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata, mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Sebagai metode berpikir, maka berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode-metode berpikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal dua metode berpikir, yakni metode berpikir induktif dan deduktif. Metode yang sama juga digunakan dalam ketahanan nasional, tetapi dengan suatu tambahan bahwa dalam metode berpikir ketahanan nasional seluruh bidang gatra dilihat secara utuh dan menyeluruh komprehensif integral. Karena itu, metode berpikir ketahanan nasional disebut juga dengan metode berpikir secara sistemik. Berikutnya, pembinaan ketahanan nasional. Ketahanan nasional suatu bangsa dan negara akan kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan atau pengembangan terhadap setiap bidang atau gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal ini, pembinaan ketahanan nasional menggunakan pendekatan Astagatra atau 8 aspek yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Sekian presentasi saya ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.